Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan Imam Abu Hanifah. Sayyidina Imam Abu Hanifah itu wulida, dilahirkan sanah thamanina bil Kufah min ardi Iraq. Beliau lahir tahun ke-80 Hijriah di Kufah. Kufah itu satu kota. Misalkan kalau kita menyebutnya gambarannya misalkan seperti Jakarta berada di Indonesia, maka Kufah berada di Irak. Kemudian wa adraka sahabiyal jalila Anas ibn Malik. Beliau juga pernah bertemu dengan khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu yakni satu zaman dengan Sayyidina Anas bin Malik. Wa huwa sahibul madhhabil Hanafiyil masyhur. Beliau Sayyidina Abu Hanifah adalah orang yang dinisbatkan kepadanya madhab Hanafi yang hari ini kita kenal. Alladzi mala'a ilmuhu biqa'al ardi, yang mana ilmunya itu menjamur, kalau bahasa kita menjamur hingga ke seluruh penjuru dunia. Kana faqihan 'abidan zahidan muridan wajh Allah taala bi'ilmih. Beliau itu termasuk orang yang faqih dalam ilmu agamanya, 'abidan, ibadahnya luar biasa. Zahidan, beliau meskipun ya tergolong orang yang kaya raya beliau pada masanya, tapi beliau itu termasuk orang yang zuhud. Maka di sini kita faham makna zuhud bukan berarti miskin. Makna zuhud itu bukan berarti hidup dengan kefakiran, tidak. Makna zuhud adalah annal insana la yad'u ad-dunya fi qalbihi walakinnahu yad'u fi yadihi. Jadi bahwasanya makna zuhud itu adalah ketika manusia itu tidak meletakkan dunia di hatinya, melainkan dia hanya meletakkan di tangannya. Maka tidak masalah ketika seseorang itu kaya raya, ya bukan hanya kaya tapi kaya raya, tapi dia itu tidak mencintai sedikit pun daripada kekayaan tadi. Apa makna tidak mencintai? Kalau hilang 100.000, 200.000, ya sudah, berarti itu bukan rezeki kita. Selesai masalah. Jangan dipusingkan, jangan hilang. Karena rezeki itu sejatinya bukan karena usaha kita, tapi karena emang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu untuk kita. Ada orang yang dimudahkan rezekinya sehingga dengan pekerjaan yang pekerjaan yang kecil namun menghasilkan uang banyak. Ada juga orang yang kerja keras tapi sehari hanya dapat sepeser 2 peser misalkan. Maka di sini diceritakan bahwasanya beliau itu adalah sosok yang sangat zuhud. Muridan wajhallahi ta'ala bi'ilmih. Beliau itu muridan wajhallahi ta'ala bi'ilmih, yakni ilmu beliau itu ada, diterima, dicari, itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita menuntut ilmu hanya sekadar untuk dikatakan alim? Pernah tidak kita menuntut ilmu hanya sekadar untuk dikatakan pintar? Pernah tidak kita mati-matian belajar hanya untuk mencari gelar juara 1 misalkan? Pernah tidak seperti itu? Semua itu andai itu ada pada kita dan kita hanya ingin dikatakan pintar, dikatakan nomor 1, the best, maka itu semua adalah niat yang perlu diluruskan lagi. Niat kita mencari ilmu itu adalah untuk kita bisa beribadah dengan lebih baik. Sama seperti kita belajar saat ini, niat kita apa? Untuk mempelajari biografi Sayyidina Imam Abu Hanifah, niat kita adalah pertama, agar kita mencintai beliau. Karena orang yang mencintai orang lain akan bersamanya kelak di akhirat. Nah, kedua, niat kita mempelajari sirah Imam Abu Hanifah adalah agar kita bisa ikut jalan yang sudah dilalui oleh Imam Abu Hanifah. Maka begitu juga ketika kita menuntut ilmu, niat kita apa?
untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa qad ruwiya an ibadatih. Saat ini kita akan berbicara tentang ibadah daripada Imam Abu Hanifah. Seperti apa ibadah beliau? Apakah beliau sholatnya ba'diyah 2 rakaat atau tahajudnya 4 rakaat misalkan, atau beliau baca 2 surat, 3 surat, atau berapa halaman misalkan? Baik, kita akan pelajari. Wa qad ruwiya an ibadatihi annahu kana yuhyi nisfal laili qa'iman. Diriwayatkan tentang ibadah beliau bahwasanya beliau itu menghidupkan setengah dari malamnya itu untuk sholat tahajud. Ini rahasia daripada kemudahan yang beliau temukan masa hidup beliau. Jadi beliau itu menghidupkan malam, setengah dari malam beliau itu digunakan untuk tahajud. فمر يوما في الطريق فأشار إليه رجل وقال لصاحبه هذا هو الذي يحيي الليل كله. Hingga suatu ketika, tadi di awal beliau menghidupkan malamnya setengah daripada malamnya. Hingga suatu ketika lewatlah 2 pemuda. Maka di antara satu pemuda ini ada yang bercakap kepada temannya, mengatakan bahwasanya itu adalah rumah di mana di dalamnya ada orang ahli ibadah, yang mana orang ahli ibadah tersebut menghidupkan malam seluruhnya. Maka ini mubalaghah, kalau bahasa kita hiperbola. Jadi dia itu memuji lebih dari kadar kemampuan atau kadar ibadah daripada Sayyidina Imam Abu Hanifah. Orang tadi memuji bahwasanya Imam Abu Hanifah itu menghidupkan malamnya semuanya dari ba'da isya sampai subuh. Terdengar oleh Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah menghidupkan malam itu setengah saja. Setengahnya untuk istirahat, setengahnya untuk sholat. Akhirnya mendengar dari itu, beliau kemudian merubah jadwal beliau sholat malam. Bagaimana perubahannya? Perubahannya adalah falamma sami'a al-imamu Abu Hanifah dzalika shara yuhyil laila kullah. Setelah beliau mendengar hal itu, beliau tidak lagi menghidupkan malam setengahnya, melainkan beliau menghidupkan malamnya seluruhnya. Ba'da isya beliau sholat, dan beliau tidak berhenti sholat sampai azan subuh berkumandang. Diriwayatkan tentang sholat beliau itu dalam 1 rakaat beliau khatam Al-Quran. Coba bayangkan, 1 rakaat itu khatam Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman ibn Affan itu menghidupkan malam dan mengkhatamkan Al-Quran itu dalam 1 malam. Maka Imam Abu Hanifah juga seperti itu, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Ketika ditanya Imam Abu Hanifah, bagaimana engkau sekuat itu? Kok bisa gitu? Kan ada yang penasaran ceritanya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ana astahyi minallahi subhanah an usafa bima laysa fiyya min ibadati. Kenapa aku berusaha untuk menghidupkan malam seluruhnya? Karena aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pernah seorang pemuda mensifatiku tentang ibadahku kepada Allah, sedangkan aku tidak seperti itu. Ia mensifatiku bahwasanya aku menghidupkan malam seluruhnya, padahal aku hanya menghidupkan setengah dari malamku. Maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aku hidupkan malamku semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya Imam Abu Hanifah yang juga tergolong tabi'in, atau bahkan mungkin kita bisa golongkan sebagai tabi'in, karena beliau bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik. Beliau menghidupkan malam seluruhnya digunakan untuk ibadah, untuk sholat. Maka pelajaran untuk kita semua, berapa banyak waktu kita yang terbuang hanya untuk menggunakan
media sosial, hanya untuk nongkrong, hanya untuk berbicara yang mungkin tidak terlalu penting untuk akhirat kita. Termasuk saya juga, kita saling mengoreksi diri. Kita tidak lain niat kita untuk mempelajari ini hanya kecuali untuk kita itu menaikkan derajat semangat kita dalam beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah.